Halo guys, ketemu lagi kita di kanal Bang Arif di Hotspots. Dan seperti biasa di Hotspots gua nggak sendirian ya, selalu hadir narasumber-narasumber seru untuk mengupas hal-hal yang unik, yang asik, yang seru, yang berkeliaran berseliweran di sekitar kita. Nah, kalau kita perhatikan belakangan ini ya, isu presiden 3 periode, perpanjangan masa jabatan presiden ini mengemuka lagi. Padahal dulu kita pikir hanya sekedar narasi aja, ternyata sudah mulai serius nih karena ada seknas dan macam-macam. Dan kemarin gue nemuin satu tulisan menarik yang ditulis oleh salah seorang senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah kita, yaitu Pak Tamsil Lindrung, tentang isu tadi. Nah, jadi gue pengen nih ngobrol-ngobrol sama beliau dan alhamdulillah siang ini di tengah kesibukannya sebagai anggota DPD, beliau bersedia meluangkan waktu dan gue todong dulu nih buat ngobrol. Gue sapa dulu ya. Pak Tamsil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang Arif? Alhamdulillah Pak Tamsil, sehat ya semoga selalu nih. Ini lagi COVID Pak. Alhamdulillah. Iya ini COVID-nya tambah ganas kayaknya Pak Tamsil ya. Iya, ini di mana-mana ini. Bahkan sudah sempat diangkut bukan lagi dengan ambulans, dengan truk Betul, betul. jenazah-jenazah itu. Betul, betul. Iya. Cuma unik juga Pak Tamsil karena pada satu sisi kepala BPKD mengatakan BPKD DKI mengatakan diangkut dengan truk, tapi kemudian nggak lama atau sehari sebelumnya ya itu Pak Ariza membantah, nggak pakai truk katanya. Jadi Oh, jadi oh gitu. publik, iya Yang bang, benar yang iya mana kalau gitu? Aduh. saya nggak tahu nih. Oke, Pak Tamsil. Aduh. Ini sebelum ke Iya. isu 3 periode, Pak Tamsil, saya kebetulan melihat nih ada polemik ya atau ada respons dari Zuhairi Misrawi tentang apa yang Pak Tamsil katakan terkait dengan tidak sensitifnya kita dalam menempatkan dubes di Saudi. Mungkin Pak Tamsil berkenan jelasin sedikit Pak Tamsil. Sebenarnya apa sih inti dari polemik yang terjadi, Pak Tamsil? Jadi ini terkait dengan awalnya kan pembatalan haji, kemudian kuota haji. Mhm. Terus Mas Hersu menanyakan ke saya tentang kuota ini yang tidak bergerak. Oke. Kita padahal negara yang paling banyak berkontribusi dalam jumlah jamaah haji, apalagi umroh. Tetapi Oke. kenapa kuota untuk haji tidak bertambah? Nah, waktu itu saya sampaikan bahwa kita sebenarnya pernah berhasil menambah Hmm. itu pada eranya Pak Agus Maptu. Cuman ini Mhm. kan tidak berhasil direalisasikan karena masa pandemi. Mhm. Tetapi memang ada masalah juga karena sepertinya kita ini kurang sensitif dengan Arab Saudi, khususnya dalam penempatan uh, duta besar. Nah, Oke. diantaranya duta besar yang kita tempatkan ini adalah orang yang memasang diri sebagai tembok penghalang untuk terjadinya negosiasi dalam peningkatan kuota itu. Karena apa? Dia paling Mhm. rajin untuk mencerca, mencaci maki, menyatakan kadal, Hmm. dan macam-macam penilaian tentang Saudi, termasuk pernyataan bahwa Saudi adalah negeri biadab. Waduh. Nah, saya bilang kok yang seperti ini malah ditempatkan jadi dubes. Tadinya saya kira dia yang bersangkutan Suhairi ini sudah jadi dubes karena memang sudah agak lama itu usulan masuk ke DPR. Cuman terakhir Mhm. saya cek ternyata itu belum. Mhm. Nah, karena memang ada beberapa yang menjadi penghalang. Mungkin salah satunya itu. Yang lain, Pak Terawan kan menolak untuk dijadikan duta besar. Dia mengundurkan Mhm. diri. Mhm. Nah, yang bersangkutan ini rupanya membantah bahwa dia tidak pernah itu Mhm. fitnah menurutnya pernyataan-pernyataan Mhm. saya itu. Akhirnya saya kirim aja bukti-buktinya, nggak perlu saya tanggapi. Akhirnya Oke. detik.com itu menyampaikan, wah bukti-bukti yang abang kirim ini sepertinya nggak bisa dibantah ini kalau yang begini nih. Mhm. Jadi Mhm. udah abang, dia bilang. Nah, gitu ininya. Jadi Mhm. setelah saya kirim bukti-bukti itu, kayaknya dia tidak melakukan klarifikasi apa-apa lagi ke detik.com. Ya.
Mungkin yang bersangkutan lupa ini dunia digital kali Bang ya, ada jejak digital gitu ya, Iya, Pak jejak Tamsil ya. digital itu nggak bisa. Padahal itu sebagian saya dapat dari teman-teman saya di Saudi. Kaget dia mendengar bahwa ada informasi ini kok duta besar yang mau ditempatkan yang kayak gini. Ya carilah orang yang mau bersahabat dengan kita. Nah, Oke. Pak Mahfud sendiri mengomentari itu. Wah, ini orang satu ini nggak benar ini. Masa mau jadi duta besar sementara dia mencaci maki negara di mana dia mau ditempatkan menjadi dubesnya di situ. Oke. Kabar terakhir belum ada ya, Pak Tamsil, apakah jadi ditempatkan atau tidak? Belum, tapi ada kemungkinan agak berat karena saya dengar ada penolakan juga di Saudi dan teman-teman di DPR juga tahu masalah ini. Cuman Oh, kemarin oke. saya dapat konfirmasi dari teman-teman di Komisi 1 dan teman-teman yang saya biasa komunikasi dengan di PDIP bahwa ya memang PDIP masih menginginkan supaya yang bersangkutan tetap didorong untuk di situ, Oke. tapi ada penolakan dari yang lain. Oh, baik, baik. Itu saya. Iya. Baik, berarti kita tunggu perkembangan ya Pak Tamsil ya. Semoga sih nggak jadi nih. Berat Iya. juga buat kita ke depan ya, Pak Semoga Tamsil. saja nggak jadi, dia harus sensitif. Betul. Baik, Pak Tamsil. Topik utama sebenarnya saya ingin ngobrol-ngobrol tentang periode, 3 periode, Pak Tamsil. Ini kan Iya, waktu awal-awal 2019, 2020 ini merebak ke publik, kita mengira ini sekedar narasi aja lah ya, wacana aja begitu. Tapi belakangan iya betul. nampak-nampaknya semakin serius nih, Pak Tamsil ya. Bahkan ada seknasnya Iya, untuk Jokpro. Dan bahkan Arief iya. Puyono yang dari Gerindra itu sudah berani terang-terangan mengusulkan katanya kalau nggak bisa lewat apa sidang MPR ya sudah Pak Jokowi keluarkan dekret aja katanya itu. Nah ini kalau Pak Tamsil melihatnya gimana nih Pak Tamsil? Jadi gini, ini kan kita di DPD ini lagi mau mengambil inisiatif sebagai pengusung amandemen Undang-Undang Dasar, amandemen kelima. Oke. Nah, di dalam pembicaraan-pembicaraan ini, tiba-tiba kemarin itu Prof. Jimli sebagai ketua tim kerja politik yang beranggotakan 17 orang, saya termasuk salah satunya, menyampaikan bahwa kelihatannya yang sebelumnya kita hanya kira ini sebagai narasi saja tentang 3 periode ini sepertinya sangat serius ini. Khawatir Oh, kalau kita mengusung perubahan ini, amandemen Undang-Undang Dasar 45 secara terbatas ini bisa jadi liar, bisa oke. masuk agenda-agenda lain, termasuk agenda 3 periode ini. Sehingga kemudian karena itu ada beberapa teman yang menanggapi, salah satunya ada wartawan senior dari Sulawesi Tengah yang sekarang juga menjadi anggota DPD, namanya Wartabone. Dia menyampaikan ini berbahaya, jangan sampai kita mengajukan ini, tiba-tiba ini menjadi kendaraan untuk disahkannya 3 periode. Ini DPD menjadi berdosa ini kalau begini nih. Oke. Padahal DPD ini ingin mengajukan ini, memang ada beberapa kemungkinan ini kan ini. Agenda amandemen ini kan kalau kita lihat itu PDIP inginnya cuman haluan negara saja yang masuk. Pasal Oke. 3 saja yang diubah. Tetapi DPD tidak mau hanya terbatas di situ. DPD ingin supaya kewenangannya kelihatan ada. Karena sekarang ini DPD sepertinya nggak ada kewenangan. Bahkan yang ada itu selaku anggota-anggota kita merasakan ada beban moral. Kita menerima Oke. gaji yang sama dengan DPR, tetapi kewenangan tidak ada. Boleh membahas undang-undang, tapi tidak bisa memutuskan. Hanya Oke. nanti menjadi pertimbangan bagi DPR. Jadi karena itu kita mengharapkan supaya dimasukkan dalam agenda perubahan juga adalah pasal 23. Tidak Oke. hanya sampai di situ, ada juga beberapa anggota yang ingin lebih dari pasal 3 dan 23, tapi ingin mendapatkan suatu kepastian tentang pemberlakuan pasal yang menyebutkan bahwa pemilihan presiden itu harus 2 ronde.
Kenapa? Supaya tercapai 50+1. Nah, tapi sekarang ini cenderung untuk satu ronde saja. Kenapa? Karena dipatok ada angka presidensial threshold 20%. Nah, jadi ada yang mau borong partai-partai ini supaya cukup 2 calon. Kalau bisa calon yang satunya yang sungguhan, yang lainnya boneka. Sehingga nanti bisa selesai di situ satu putaran. Yes. Padahal kita mau kunci. Jangan ada muncul open policy seperti yang menjadi keputusan MK ketika di judicial review. MK mengatakan itu kembali ke DPR dan pemerintah, itu open policy. Jadi bisa ditafsirkan seperti itu daripada undang-undang ini. Akhirnya dibuatlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 yang di dalamnya ya mencantumkan itu bahwa parliamentary threshold berapa persen, kemudian presidensial threshold itu 20%. Nah, ini ada yang memperjuangkan juga itu. Ya termasuk saya mendorong itu supaya betul-betul aspirasi masyarakat ini terserap sehingga kita bisa memperoleh pemimpin yang rasanya betul-betul adalah pemimpin yang mewakili kita selaku bangsa yang mayoritas ini, yang pasti punya cadangan. Pemimpin yang berkualitas. Tapi ternyata tiba-tiba muncul tadi ini wacana ini yang tadinya kita kira sudah selesai karena Presiden sudah membantah. Juru bicara Presiden juga membantah bahwa Presiden tegak lurus dengan konstitusi. Presiden bukan hanya satu kali, tapi 2 kali dia menyampaikan bantahan, menyatakan hanya 3 kemungkinan bagi orang yang mewacanakan Presiden 3 periode ini. Yang pertama itu mau menampar muka saya, yang kedua mau menjerumuskan saya, dan yang ketiga cari muka. Nah, Kodari ini bahaya ini. Ada dalam posisi yang mana dia ini? Tapi saya percaya Kodari itu bukan orang yang suka cari muka. Jadi tinggal 2 kemungkinan, mau menampar presiden atau mau menjerumuskan presiden. Tapi kelihatannya presiden menikmati. Sepertinya setelah ditampar pipi kiri, dia menyerahkan pipi kanannya lagi untuk ditampar. Karena itu Kodari kembali bukan hanya wacana lagi, tetapi sudah terorganisir, bahkan difestivalisasi dengan gimmick-gimmick yang macam-macam luar biasa. Nah, sekarang sudah ada deklarasi apa dibentuk. Jadi kita melihatnya ini serius. DPD mempertimbangkan apakah meneruskan untuk menjadi pengusul di dalam amandemen Undang-Undang Dasar yang kelima ini, amandemen kelima. Nah, itu tadi masalahnya, ya, bahwa ini bisa liar ini. Tapi juga kalau ada yang bisa mengajukan 3 periode, 3 periode, ya kita juga khawatir siapa tahu nanti muncul suara-suara lain yang menginginkan 1,5 periode. Bisa berakhir ketika di situ. Ya, tetapi apapun memang sudah dikunci sebenarnya di dalam pasal 32 kalau nggak salah dalam Undang-Undang Dasar bahwa siapapun yang mengajukan usul perubahan maka dia harus menyampaikannya secara tertulis, tidak bisa muncul secara tiba-tiba liar di dalam sidang DPR nanti. Tetapi namanya sidang MPR itu kan forum tertinggi untuk pengambilan keputusan. Apa saja bisa diputuskan nanti di situ. 2/3 dari jumlah anggota menyetujui. Ya, kita punya pengalaman di organisasi-organisasi kemahasiswaan, kepemudaan bahwa di kongresnya itu meskipun tidak diatur sebelumnya, kita bisa menyelesaikan di situ karena itu adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan. Nah, sama dengan MPR nanti. Jadi kira-kira seperti itu. Tadinya kalau ini cuma wacana saja, kita berharap Presiden bersuara keras seiring dengan pernyataannya melarang itu. Kalau perlu ini penghinaan terhadap Presiden ini, suruh cari itu orang yang melakukan itu. Apalagi kalau Presiden sudah punya asumsi mau menampar Presiden, menjerumuskan Presiden, polisi mestinya bergerak itu. Tapi ini tampaknya dimati.
Dan memang ada orang yang bilang presiden itu kalau berkata sesuatu tidak serta merta bahwa yang dimaksud adalah itu yang dikatakan itu, tapi bisa sebaliknya. Iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Itu. Iya. Bang, Iya. Bang Tamsil, berarti jadi saya jadi tertarik untuk menggali lebih lanjut nih ya. Kalau dari pandangan Bang Tamsil sebagai seorang anggota DPR, DPD, sebagai seorang senator kita di DPD, menurut Bang Tamsil apa sih bahayanya ini kalau sampai ada orang yang bisa apa menyalip di tikungan terus gol ini, apa 3 periode ini, Bang Tamsil? Iya, yang jelas bahwa ini konstitusi kita ini tidak mengenal kata 3 periode ini kan. Dan Mhm. kita semua memperjuangkan reformasi ini diantaranya karena ini. Kita ingin supaya masa pemerintahan ini tidak berlangsung terlalu lama. 2 periode itu udah cukup. Oke. Karena nanti kalau lebih dari 2 periode ini, ya udah punya kecenderungan-kecenderungan negatif yang banyak. Tidak Mhm. lagi memberi nilai manfaat kepada masyarakat. Ya, jadi kalau pertama mungkin masih membangun pencitraan yang bagus, kedua biasanya udah lain, apalagi kalau ketiga. Ya, Oke. nah, apalagi begini, saya kira tiket untuk menuju 3 periode itu tidak beralasan. Nah, Mhm. apalagi kalau kita melihat apa pencapaian dari pemerintahan yang ada sekarang ini. Ya, infrastruktur boleh dikata itu gagal. Ya, Mhm. Mhm. misalnya Mhm. ruas tol saja yang di Medan itu harus dijual murah, yang mengakibatkan kerugian yang lebih tinggi lagi dari PT Waskita Karya yang Oke. berinvestasi 1,4 triliun akhirnya harus dilepas ke perusahaan Hong Kong senilai 800 miliar. Iya. Nah, kemudian Bandar Kertajati yang sekarang menjadi bengkel pesawat. Mhm. Dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian pengangguran ini semakin bertambah. Mhm. Apalagi kalau utang kita sudah paham betul lah, udah terlalu berlipat-lipat penambahannya ini. Ya, dari Mhm. Pak Jokowi masuk punya utang lebih 2.000 triliun, sekarang sudah mencapai 6.520 triliun. Kalau Mhm. dibiarkan lagi, apalagi ditambahkan dengan utang BUMN, utang Garuda 70 triliun, utang Pertamina yang lebih 600 triliun, utang PLN lebih 500 triliun. Ini bisa Mhm. tembus pada angka 10 triliun. Kalau Oke. ini nah ini bukan prestasi ini. Jangan dianggap Mhm. bahwa prestasi karena banyak orang yang bisa memberi kepercayaan sehingga kita punya utang yang banyak. Ya, Mhm. ini bukan prestasi. Karena itu ini bukan tiket yang bisa digunakan untuk maju ke 3 periode. Seharusnya ini banyak masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan ini, ya jangan berpikir untuk 3 periode, tapi muka buruk ini harus dibenahi, bukan untuk menambah Mmm. keburukannya. Mhm. Mhm. Nah, Bang Tamsil, tapi kan para pengusung gagasan 3 periode, misalnya politisi Gerindra ya, Arief Puyono itu mengatakan justru ada alasan kedaruratan COVID-19, katanya begitu. Kalau sampai tetap harus Ya, dilakukan pemilu di 2024 ini besar kemungkinannya akan tambah gawat nih COVID. Dan dia juga mengatakan nih belum-belum aja nih banyak gubernur yang sudah pencitraan buat jadi capres di 2024. Jadi dia bilang daripada itu terjadi, mendingan Pak Jokowi dipastikan aja nih, kalaupun tidak 3 periode tapi ditambah aja diperpanjang katanya 3 tahun ke depan setelah 2024. Nah itu gimana Pak Hapsil? itu jadi tandaan juga itu di teman-teman di senator ini, di DPD ini. Wah, Ya, ini bisa kita tidak melakukan apa-apa nih, tiba-tiba tambah juga kita ini. Karena kalau dia ikut nambah 3 tahun ya otomatis nanti DPD ini ikut nambah juga, DPR ikut nambah juga. Wah, betul. ini tidak perlu kampanye. Bisa ikut menikmati itu. Tapi saya kira itu tidak benar, itu sudah salah itu. Justru orang bisa berpikir sebaliknya. Mhm. Jangan-jangan kalau tidak ada pergantian kepemimpinan nasional ini, utang semakin banyak, COVID semakin eh, berkembang lebih luar biasa, semakin sekarang faktanya seperti itu. Jadi Mhm. eh, ini saya kira
pendekatannya Pak Arief Yono ini keliru kalau dia melihat dari sisi itu sehingga harus memperpanjang. Maka malah sebaiknya sekarang ini dia harus untuk membuka ruang kepada generasi-generasi yang lain yang bisa punya solusi untuk penyelesaian permasalahan ini. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan Bang Rizal Ramli, banyak usulan-usulannya yang menarik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini, terutama persoalan utang. Dia punya pendekatan-pendekatannya lain untuk menyelesaikan itu. Nah, jadi keliru kalau mengatakan bahwa harus diperpanjang ini sehingga masalah COVID ini bisa teratasi. Sekarang saja pemerintah daerah sudah banyak yang berteriak, nggak bisa menyelesaikan karena persoalan penganggaran ini, persoalan penempatan pembelanjaan APBN ini yang banyak mengalami kekeliruan. Ya, pembangunan infrastruktur yang banyak menyedot dana-dana ini mengakibatkan persoalan penanganan COVID ini tidak teratasi secara baik. Apalagi kalau dilihat lagi bahwa dana yang digunakan itu bukan pada penanganan COVID secara esensial, seperti keluhan ada pemerintah daerah yang menyampaikan dia tidak menerima dana, yang dia terima justru alat kesehatan yang kadang-kadang tidak ada kaitannya dengan persoalan yang dihadapi. Nah, kita tahu bahwa bukan hanya itu, tapi yang paling mengenaskan ini kan masalah bantuan sosial saja yang seharusnya diterima oleh orang-orang yang susah, miskin, paling menderita di masyarakat kita ini, ternyata itu juga ditilep. Kalau menurut Novel Baswedan itu angkanya bukan ratusan miliar, tapi ratusan triliun. Nah, ini kan luar biasa ini. Iya. Jadi ini mestinya dia pikirkan, dia benahi ini. Ini Pak Arief Yono ini mungkin tidak melihat hal yang seperti itu. Tapi memang Pak Arief Yono ini menjadi pujian juga bagi banyak orang, khususnya di istana kelihatannya. Dia ada menteri yang saya pernah melihat itu memberikan jempol kepada dia atas usulannya itu. Nah, ini. Aduh. Nah, karena itu Kodari meskipun sudah dia tahu bahwa dirinya diposisikan dalam 3 asumsi tadi, kalau bukan untuk menjerumuskan, untuk menampar atau cari muka, ya dia tidak peduli lagi itu karena dia tahu bahwa ya presiden ini ya sekedar bicara aja, tapi sesungguhnya dia merasa bahwa dia disupport untuk melakukan ini semua.